Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على حي على حي إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Firman Allah dalam surah Ali Imran 133 dan 34. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, izinkan saya sebagai khatib mengajak diri saya dan kita semua, marilah tidak henti-hentinya kita terus berwasiat kepada diri kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana Allah sudah mengingatkan di surah Al-Imran 133 dan 34. Kata Allah, bersegeralah meminta ampun kepada Allah, yang ampunan Allah itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Itu pertama. Dan yang kedua, orang-orang yang menahan amarah. Dan yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan keempat adalah Allah mencintai dan mengasihi orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, ayat ini sangat jelas bagi kita semua bagaimana cara untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah dan bagaimana proses yang harus kita lalui untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi tentu tidak mudah. Kenapa? Karena kita manusia biasa yang punya kelemahan. Salah satu kelemahan kita ialah bahwa diri kita ini terkadang tidak bisa mengendalikan nafsu amarah kita, tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat, tidak bisa mengendalikan nafsu kekuasaan. Ada orang sudah diberi kekuasaan tapi tidak mau berhenti, 2 periode, mau 3 periode, bahkan mau seumur hidup. Ada fakta sejarah, kalau kita lihat bagaimana sejarah Fir'aun, selamanya ingin berkuasa. Ramses 1, 2, dan 3. Ketika saya berkunjung ke Mesir, melihat bagaimana mumimnya Fir'aun, ribuan jutaan orang melihat betapa Fir'aun itu sebenarnya dengan kesombongannya, keangkuhan ingin berkuasa, tapi kemudian Allah memberi hukuman yang luar biasa sampai bumi sendiri nggak mau menerima jasadnya Fir'aun. Pertanyaannya, apakah manusia sadar? Tentu ada yang sadar, ada yang nggak mau sadar. Kenapa? Karena itulah kekuasaan yang memiliki nafsu yang luar biasa ingin berkuasa. Nah, mumpung kita masih hidup, tugas kita adalah memberikan nasihat, tausiah kepada orang-orang yang berkuasa. Karena jihad yang paling besar itu diantaranya penguasa yang zalim, kita ingatkan. Supaya apa? Supaya tidak bersewenang-wenang untuk menjalankan kekuasaannya yang kemudian melahirkan kezaliman, ketidakadilan, dan lain-lain. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, kembali kepada ayat tadi, bagaimana ciri orang yang bertakwa itu? Jelas sekali, ya kan? Kata Allah tadi bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu ialah orang yang menafkahkan harta yang dicintai, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, kaum muslimin, salah satu kekuatan Islam itu ialah memiliki konsep yang disebut dengan bahasa sekarang yaitu social finance. Kekuatan dana-dana sosial itu sesungguhnya bisa melampaui kekuatannya dari dana-dana yang dikelola secara bisnis atau dana-dana yang dikomersialkan.
atau dana-dana yang mereka kuasain. George Soros misalnya, bayangkan dia bisa mengubah tatanan dunia hanya karena dolar yang begitu besar. Tapi ingat, pada saat yang sama dia membuat orang menderita karena dia merasa berkuasa, seenaknya menggunakan hartanya, membuat dirinya lupa bahwa ada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segalanya. Nah, karena dia tidak bertuhan sebagaimana kita umat Islam, maka kemudian yang terjadi adalah terbukti ketidakadilan perekonomian dunia yang hingga saat ini terus berlangsung. Ketidakadilan ekonomi dunia itu. Indonesia saat ini tengah menghadapi apa yang kita sebut dengan perang dagang. Karena dia merasa harta yang dimiliki itu dia bisa mengendalikan semua orang. Yakinlah saudaraku kaum muslimin, Allah Maha Kuasa untuk membuat kita jangan putus asa. Allah Maha mengetahui untuk membuat kita agar pengetahuan kita ini kita mohon kepada Allah bisa menyelesaikan problem yang telah dihadapi umat kita saat ini. Karena itu kata Rasulullah, halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il mal. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti kata Rasulullah. Pertama ialah tarakal ilmi, meninggalkan ilmu pengetahuan. Jadi dia punya ilmu tapi tidak menggunakan untuk menerangi diri, pikiran dan orang lain. Maka ada isu gelap. Padahal era kegelapan, Dark Age itu sudah ada berlangsung sejak abad pertengahan. Apakah akan mengalami era kegelapan dunia barat, Eropa? Ketika itu memang pemisahan antara ilmu dengan agama yang kita sebut dengan era sekularisasi. Nah, bagi Islam tidak setuju, bahkan anti dengan yang disebut dengan sekularisasi. Karena Islam mengajarkan tidak ada perbedaan ilmu agama dengan umum. Dan bagi dunia gereja ketika itu berlangsung era kegelapan itu. Karena otoritas agama tertentu tidak boleh dicampuri dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagi kita Islam, sekali lagi, tidak ada perbedaan ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada dikotomi. Itulah yang kemudian diadopsi Kiai Dahlan, melahirkan sekolah-sekolah supaya mengerti ilmu agama dan ilmu umum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karena itu ilmu ini penting untuk menerangi jagat raya, untuk menerangi dunia. Cuma persoalannya ada ilmu tapi ilmunya dimanipulasi dengan cara ketidakjujuran. Ilmu dijadikan alat pembodohan, ilmu dijadikan alat untuk mengatakan kita mengalami kegelapan. Nauzubillah min dzalik. Kita harus tolak. Karena kata Allah Rasulullah, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi cahaya yang harus kita sebarkan adalah cahaya yang terang benderang. Cahaya terang benderang untuk apa? Untuk memberikan solusi atas problematika yang dihadapi manusia. Saat ini terus terang kita tengah mengalami satu paradok pemikiran yang terkadang orang berilmu sendiri yang membuat dirinya gelap. Tapi kita jangan berputus asa. Karena apa? Karena Allah mengatakan ya, orang-orang yang termasuk berilmu itu adalah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguh orang yang takut kepada Allah itu ulama. Kita takut kepada Allah karena tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Salah satu perintah Allah yang tidak kita lakukan itu membiarkan masyarakat kita miskin, membiarkan masyarakat kita bodoh, membiarkan masyarakat kita tertinggal dalam berbagai hal. Kita takut kepada Allah. Nah, karena itu jangan takut kepada Allah. Nah, salah satu solusinya supaya kita berani untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, melaksanakan ilmu pengetahuan
agar kita bisa keluar dari ketertinggalan, kebodohan dan keterbelakangan. Yang kedua, tadi dalam hadis itu disebutkan bahwa wajam ilmal, orang-orang yang menumpuk harta kekayaan. Kita tahu bahwa hampir 90% aset-aset yang ada di negara ini hanya dikuasai 1%. Artinya apa? Artinya banyak aset-aset negara ini dikuasai hanya 1%. Bayangkan. Jadi sumber daya alam yang kaya raya ini, kita ingin ingatkan bahwa itu pada hakikatnya milik Allah. Kalau kita kembali pasal 33, itu hakikatnya milik rakyat Indonesia. Negara hanya menguasai. Ketika negara menguasai, bukan memiliki. Jadi kata di undang-undang itu bukan memiliki, menguasai. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau rakyat dibiarkan miskin menderita karena harta yang dimiliki sekelompok orang, maka negara absen. Nah, karena itu kita ingin menghadirkan negara ini supaya apa? Supaya harta-harta kekayaan sumber daya alam Indonesia itu untuk kesejahteraan rakyat. Ini salah satu konsep sosial yang kita sebut dengan social finance dalam Islam. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Udah yang kedua baru wal kaziminal ghaid. Menahan amarah, baru yang keempat wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai. Apa yang dimaksud oleh Allah dalam Ali Imran 134 ini. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, timbul pertanyaan, kenapa Allah mengawali dengan menginfakkan harta? Kenapa Allah bukan mengawali dengan memaafkan? Kenapa Allah bukan mengawali dengan pernyataan lain dalam bentuk mencintai, berbuat baik? Karena terus terang Allah ingin mengatakan bahwa kehidupan manusia ini tidak terlepas dari secara material, tapi jangan sampai materialisme. Terus terang kita ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengandung konsep yang seimbang dunia dan akhirat. Coba kita perhatikan dalam surah Al-Qasas 377. Allah menegaskan di situ. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasyada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, cari oleh kamu kebahagiaan di akhirat sekuat tenaga. Kata Allah bukan cari kebahagiaan dunia. Enggak ada wabtaghi fima ataqal darul dunya. Tapi Allah bilang wabtaghi fima attaqal darul akhirah. Kenapa Allah mengawali dengan mencari kebahagiaan akhirat? Supaya kita tidak lupa dunia. Dan karena itu mencari kebahagiaan akhirat lewat dunia. Lewat dunia itu mencari harta sebanyak-banyaknya melalui infak, sedekah dan wakaf. Karena itu kekuatan Islam, dunia Islam itu jiswak, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nggak ada cara lain. Karena itu secara legal, formal dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Negara-negara Islam seperti Mesir itu wakafnya telah memberikan kontribusi hampir 50% untuk membiayai negara. Nah, kalau sekarang negara kita kesulitan uang, APBN kita tekor, kita bisa baca semua referensi. Maka saatnya Islam memberikan solusi, memperkuat zakat, infak, sedekah yang kalau kita hitung secara matematis, saya sering mengatakan sebagai pegiat filantropi Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah, potensi zakat kita itu adalah 217 triliun, potensi wakaf itu 180 triliun. Bayangkan betapa besar aset dan andil umat Islam yang begitu sungguh-sungguh amat sangat, sekali lagi, besar bagi kita bangsa untuk menyelesaikan problem. Masalahnya adalah kekurangan kita, kekurangan sadaran kita secara kolektif untuk menggerakkan potensi ini.
Karena itu saya sering mengatakan potensi ideal ini harus kita geser kepada potensi secara aktual supaya bisa kita implementasikan. Jadi kesimpulannya adalah kaum muslimin, kalau kita menjadi orang bertakwa, maka kekuatan-kekuatan dana jiswab itu harus betul-betul kita konsentrasikan untuk kemandirian umat kita. Harus betul-betul kita gerakkan untuk kekuatan umat kita. Harus betul-betul kita jadikan salah satu solusi yang mampu mengembangkan kemandirian dan kekuatan umat. Sekali lagi, memang tidak mudah, kita harus mengakui secara jujur. Tetapi ketika kesadaran kolektif kita mampu menggerakkan itu, itulah sesungguhnya yang Allah inginkan lewat firman tadi, alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Waktu lapang dan susah. Jadi Allah tidak bilang berinfak sedekah kamu waktu lapang, enggak ada. Waktu sempit juga apa? Harus kita lakukan supaya kita mencapai waktu lapang dari waktu yang sempit, sebagai bagi ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang itu sesungguhnya adalah milik Allah. Kita hanya dititipkan, kita hanya pinjam sementara, kita hanya memakai sementara. Yang kita infak, sedekah, wakafkan, itulah sesungguhnya milik kita nanti sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita untuk memperkuat baik kekuatan secara finansial maupun kekuatan iman dan kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang terus melakukan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan nasihat kebenaran dan kesabaran kita dapat menyertai tugas dan tanggung jawab kita dalam melayani umat sebagai khadimul ummah, sekaligus juga untuk memperkuat umat, taqwiyatul ummah, dan sekaligus khadimul ummah dan taqwiyatul ummah bersama-sama pemerintah, yaitu shadiqul hukumah, dalam rangka menjadikan hidup kita di masyarakat bangsa bernegara dalam rangka mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi ujian dan tantangan hari ini dan ke depan. Tidak mudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.